Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukru lillahi haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'iddu lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah subuh, as'adakumullah hayatakum. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah melimpahkan nikmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat ketenangan, kedamaian, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Pergi dari rumah kita tanpa kekhawatiran dan kecemasan, karena kita tinggal di negeri yang aman. Semalam pada saat ada bubuhan nang tawuran malam tu aja sudah kada tenang kita. Hendak tulak malam kalau pina, alhamdulillah sudah bisa diatasi. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Subuh-subuh tulakan kita, imbah subuh tulakan ke pasar subuh aman. Masya Allah, ini nikmat Allah. Salawat teriring salam kita selalu persembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengemban risalah, Nabi yang telah menyampaikan amanah, Nabi yang sangat cinta kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang beriman sangat cinta dan kasih, dan pengin semua manusia ini beriman kepada Allah. Maka disampaikannya risalah, sudah ditunaikannya amanah, dan alhamdulillah kita adalah orang yang beruntung tidak bertemu dengan beliau di masa dan waktu yang sangat jauh dari kehidupan beliau, tapi kita beriman kepada Allah dan menyahuti seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanggal 17 ya. Berarti sudah sebulan 10 hari terjadi peperangan antara Hamas dengan Israel. Kalau yang dihitung itu adalah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Nah, ini bayangkan ini sebulan 10 hari Hamas menyerang Israel dengan serangan yang tiba-tiba. Ujar orang barat itu teroris menyerang, padahal ini ada runtutan peristiwanya kalau diambil lebih jauh lagi dari sejak tahun 1948. Kalau nang parak-parak ini sebelumnya banyak kejadian-kejadian. Intinya ini orang yang sedang dijajah melakukan taktik strategi
Kayak kita juga dahulu, imbah dijajah panjang, merdeka, dipadahkan kita sudah dikuasai kembali oleh Belanda. Lalu Sultan Hamengkubuwono mengolah taktik dengan Kolonel Soeharto, melakukan serangan 6 jam. Tuh 6 jam aja toh. Lalu bisa menguasai kota Yogyakarta. Lalu dianggap bahwa kita itu masih eksis. Kenapa? Kita sudah memproklamirkan negara, ada negaranya, ada pemerintahannya, ada tentaranya yang bisa mengalahkan Belanda 6 jam aja. Nah, kalau ini pada tanggal 7 itu diserang. Tapi tas serang Israel itu inya punya tekad satu, mati harus dibalas 1000. Jadi mematiinya saikong 1000 balasannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa setelah kejadian itu Israel ini ma'amok
Di Cina demo menentang Zionis dan juga Israel ini. Nah, terakhir ada fatwa MUI yang menyerukan agar kita memboikot produk-produk baik langsung ataupun tidak langsung, artinya produk Israel, oke. Kemudian yang tidak langsung itu produk-produk Amerika, tetapi digunakan untuk membantu Israel. Langsung ada seruan dari Pak Presiden. Jadi Indonesia ini syarik Bani Israel. Presidennya menyeru, Menteri Luar Negerinya menyeru, kemudian diikuti oleh MUI. Nah, tapi produknya ini nang masih simpang siur lagi. Jadi masih umum bahasanya. Nah, ini kalau salah-salah pemahaman kayaknya bisa orang perang dagang padahal kan itu produk Israel, ada payu toh. Ya. Nah, ini yang seharusnya ditindaklanjuti, harus sudah jelas produk-produknya itu yang betul-betul untuk kepentingan itu. Nah, ini sebenarnya juga mengikuti ajaran Nabi. Pada saat Yahudi dahulu melakukan sesuatu terhadap Nabi, maka dibaikot di Madinah, dibaikot. Akhirnya mereka kemudian keluar dari Madinah. Nah, Israel ini ya paling tidak seperti ini, dan Indonesia ini paling disariki jauh. Tapi kalau menurut Israel itu usil. Demo paling banyak, bantuannya ada, rumah sakit Indonesia ada di sana. Karena memang konstitusi kita tidak mentolerir penjajahan di muka bumi. Tidak mentolerir penjajahan di muka bumi. Lalu negara Arab, Bang? Nah, negara Arab ini serba salahnya. Ya. Dahulu yang menentang Israel tuh hanya Iran. Nang lain-lainnya itu ada hubungan diplomatik. Tapi terakhir ini Saudi kan sudah baikan dengan Iran. Maka yang dilakukan itu adalah proksi. Proksi itu artinya mendukung di balik layar, memberikan sumbangan dana tapi di luar karena sudah berhubungan diplomatik. Kenapa? Israel ini kuat militernya, berisi peluru kendali berhulu ledak nuklir. Umpamanya menembak inya, nah bisa tabulik gitu. Nah, ini hitung-hitungan manusia ini tabulik nuklirnya. Ini pun sudah kalah dengan Israel. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka poin ulun, mari kita yang jauh ini paling kada. Yang pertama tadi kalau ada ajakan untuk memboikot, nah nanti dikaji lagi apa produk-produknya. Kenapa? Ini menunjukkan keberpihakan kita kepada kebenaran, terlepas dari agamanya. Apalagi memang saudara kita muslim, al mu'min akhul mu'min, keberpihakan kita ini harus serius. Kalau ada seruan tapi kada ada digawe, paling tidak inilah keberpihakan kita. Kemudian kita melakukan donasi, jangan didonasi ke nama biaya organisasi teroris. Mendasar kada mau mengeluarkan duit. Padahal ujal Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dahulu. Nah, jadi kalau ada donasi-donasi kada ada apa-apanya. Ini menunjukkan keberpihakan kita. Barangkali kalau kita buat ilustrasi sebagaimana semut
pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Lalu semut memerintahkan kepada pasukannya, pasukan, ambil banyu dengan muntung ikam, simburakan gasan api yang sedang membara, yang membakar Ibrahim. Samud kira-kira kawala memajahi apinya Ibrahim, ambil banyu, diperintahkan semua ambil banyu. Muntung samud ngambil banyu, habis itu samburakan. Nggak ada artinya kalau menurut perhitungan logika, tetapi itu menunjukkan keberpihakan kepada kebenaran. Mungkin kalau misalnya kalau ini kalau diboikot, wah itu luar biasa. Kalau kita memberikan donasi juga luar biasa. Jangan sampai seperti cicak. Cicak pada saat Nabi Ibrahim dibakar dengan api, himung, bahkan apa? Berusaha meniupakan, ya. Supaya apa? Supaya apinya berganal. Kira-kira berganal kada? Kada juga pang sebenarnya, cicak halus. Tapi dicatat bahwa cicak adalah makhluk yang berpihak kepada kemungkaran. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberpihakan kita itu paling tidak sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kemudian kita doakan ya. Qunut nazilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat disampaikan kepada beliau terbunuh 70 orang huffaz, orang yang hafal Al-Quran dalam sebuah peperangan. Lalu Nabi berkunut setiap di rakaat akhir sholat, mendoakan agar diberikan kekuatan kepada kaum muslimin, kemudian diberikan bantuan untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Kalau sekarang Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gazzah, wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Tolonglah mereka untuk bisa mengalahkan musuh-musuh mereka dan musuh-musuhmu. Wafiqhum lil amali bima fihi salahul Islam wal muslimin. Itu misalnya contohnya, bebas saja. Tapi intinya seperti itu. Doa kunut nazilah. Ya. Kenapa? Karena orang-orang Palestina, orang-orang Gaza itu kada mengharapkan kita datang ke sana menjadi tentara, kada. Nah, saat ini di Gaza itu ada pasukan sayap militer Hamas, sayap militer Izzuddin Al-Qassam. Hamas itu Harakah Al-Muqawwamah Al-Islamiyah, ormas saja itu. Tapi ada sayap militernya yang didirikan oleh Syekh Fatah Yassin tahun 86 kalau tidak salah, atau 87. Mereka tidak mengharapkan kita datang. Kenapa? Karena kalau kita datang mau jadi mujahid, karena banyak juga kami hendak berjihad di sana, ada anak mendaftar. Oh, Jarbuan Gaza kada usah. Karena kalau kasih ini mau yuhi kami aja enak. Ya. Apalagi nang datang tuha sudah asam urat, sudah kolesterol, sudah gula darah. Ya.
Nah, enggak, tolong dengan yang tadi-tadi aja. Kenapa? Brigadir Al-Qassam ini ternyata syaratnya itu luar biasa. Pada saat ditanyakan kepada tokoh mereka, kenapa mereka bisa bertahan dalam waktu yang lama, dan pada tanggal 7 Oktober tadi menyerang dengan serangan yang luar biasa, sampai saat ini sudah sebulan 10 hari masih bisa eksis. Padahal tahun 1967 pada saat terjadi perang antara negara-negara Arab dengan Israel, ada Syria, ada Yordan, ada Lebanon, ada Irak, ada Mesir, 5 negara beimbai menyerang Israel tahun 67. Perang 6 hari atau perang 7 hari itu? 7 hari menyerah. Tahun 67 5 negara Arab ini menyerah lawan Israel. Coba bayangkan pian. Pada saat itu ya negara-negara Arab itu juga masih miskin, minyaknya masih belum ya, baru tahun 73 nanti minyaknya sudah banyak benar. Lalu tahun perang 73 itu dengan minyak mereka embargo minyak. Akhirnya tahun 67 itu kalah perang 6 hari atau 7 hari ya, Sinai dikuasai oleh Israel. Jadi Israel tuh beganal sampai ke Sinai. Dataran tinggi Golan di Syria, di Lebanon juga diambil oleh Israel. Nah, kemudian Sinai dikembalikan setelah perang 73, yaitu perang minyak tadi. Jadi embargo itu, perang minyak itu embargo. Amerika kada dijuali oleh Arab minyak, Israel kan dijualinya minyak juga. Akhirnya dibulikakanlah Sinai kepada Mesir. Dataran tinggi Golan berikutnya dikembalikan. Nah, jadi tahun 67 itu 5 negara kalah. Nah, ini sudah sebulan 10 hari. Kenapa Qassam bisa bertahan? Apa kata mereka? Petingginya, kami mengamalkan ayat wasta'iddu lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Orang-orang yang orang yang beriman, kalau kamu berperang, bersiap-siaplah selalu. Itu tugas bersiap. Bersiap-siaplah selalu. Selalu bersiap-siap, menyiapkan diri. Yang mana dengan bersiap-siap itu menjadi gentar karenanya musuhmu dan musuh Allah. Ayat itu yang kami laksanakan. Apa itu? Sayap militer ini, Brigadir Al-Qassam ini anggotanya adalah orang-orang yang akidahnya kuat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak mengharapkan pertolongan kecuali pertolongan Allah. Akidah. Nah, persiapan akidah terus. Lalu apa? Anggotanya itu hafalnya minimal 20 juz. Hafal Al-Quran minimal 20 juz. Nah, jadi orang yang bersungguh-sungguh ini, bersiap-siap. Lalu anggotanya itu selalu sholat jamaah, utamanya sholat subuh. Alhamdulillah kita nang aman sholat subuh. Ulun di Banjar ini alhamdulillah bersyukur, utamanya masjid-masjid kita Muhammadiyah ini nah. Masya Allah. Ulun hanya ke Gorontalo. Di Gorontalo ada masjid Muhammadiyah bagus. Sekalinya jemaahnya ber-12 aja orangnya. Nah, maka ulun sampaikan lawan PWM-nya pian kena lah ke Banjarmasin ya. Kan boleh aja kita memprovokasi orang supaya di Banjarmasin itu ulun panasi ada masjid yang subuhnya, kalau semuanya masjid insya Allah paling kada sesap kami hebak. Namun sesap itu kan ini 50 ada. Nah, semua masjid Muhammadiyah ada 33 masjid paling kada sesap. Kalau masjid di Higa rumah ulun itu 3 sap sudah. 3 sap paling kada sesap. Tapi ada satu masjid yang subuhnya aja 500 orang. Maghribnya, isanya kalau tengah hari bisa parak 2000-an. Kok bisa? Ada sekolahan.
Tapi subuhnya sebelum sholat, sebelum azan sudah hibak masjidnya. Maka sering di masjid itu subuh pun dilakukan sholat jenazah. Kenapa? Di daerah kami bila ada orang meninggal, kalau saudara-saudara kita itu menyolatkan 40 orang itu bisa perlu duit 4 juta karena amplopnya 100.000. Nah di masjid kami itu karena 500 orang, ada pelayanan, memandikannya, mengkapaninya, disolatkan, dikuburkan, 5.500.000 bagi yang mampu. Bagi yang kada mampu, tergantung kada mampu. Kalau kada mampu bisa gratis. Bahkan yang lebih aneh lagi, ambulannya pakai Alphard. Ulun panasi. Ambulannya ada 2 Alphard. Coba pian berjalanan kayak nak Banjarmasin. Kenapa jadi pakai Alphard? Karena mungkin waktu hidup kada pernah pakai Alphard. Jadi matinya pakai Alphard. Nah sholat subuh mereka Brigade Al-Qassam ini sholat jamaah, utamanya sholat jamaah subuh. Kemudian juga selalu sholat tahajud malam. Nah ini dari akidah dan ibadahnya sudah kayak itulah. Ini makanya tadi buhan kita orang Indonesia nah hendak tulak kami hendak berjihad, aduh usah gini ya. Kalau dari sukarelawan oke. Tapi kalau hendak umpat nang perang tadi udah hafal ke 20 juz. Nah itu. Lalu orang-orang yang ini wasta'iddu lakum, kalau dalam ayat ini harus mempersiapkan kuda-kuda perang, harus mempersiapkan busur-busur panah. Nah mereka dengan semangat akidah dan ibadah tadi, salah satunya menggali terowongan-terowongan. Kada kegempangan menggali terowongan di batu nengin topian. Itu terus menerus dilakukan. Bikin terowongan, kemudian bikin senjata, punya mata-mata. Israel itu punya mata-mata yang sangat canggih katanya. Apa mata-mata Israel itu? Mossad ya, yang paling canggih. Ternyata Hamas juga punya mata-mata. Oh ini ada Iron Dome, bilanya ada alat yang asing terbang keluar, Iron Dome, tembak, maka aman Israel, dikatakan itu. Ternyata mata-mata Hamas luar biasa. Disiapkan 5.000, ditembakkan secara serentak. Tembakan itu yang ulahan yang $100 aja, ditembakkan $100, dicegat oleh Iron Dome yang sebijinya $1,5 juta. 1,5 juta itu berarti sekitar 15 miliar. Padahal $100 aja, $100 itu ya berapa? 150.000. Wah, kadalah 1.500.000-an lah. 100.500.000 ya tertembak. Kayaknya ada di antaranya roket nang tabagus. Di antaranya itu. Nah, itu nang bung masuk bung. Pada tanggal 7 itu seperti itu. Kemudian juga pakai pasukan para layang. Pasukan para layang masuk ke Israel. Orang Israel mengira ini lagi atraksi terjun payung. Dikira lagi atraksi terjun payung. Oh, di lapangan lagi ampit. Oh, asik-asik. Markas tentaranya pun, wah ini bagus. Begitu turun langsung diserbu. Maka kemudian ada yang mengatakan lebih dari 2.000, ada yang mengatakan lebih dari 4.000 pasukan elit Israel itu terbunuh. Nah ini mata-matanya canggih ya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi wasta'iddu lakum. Sampai saat ini katanya baru 40 yang gugur, yang tewas dari kalangan tentara ini. Karena apa? Di bawah tanah menggali 30 meter. Mau 30 meter itu tinggi pian. Kalau hotel kita setingkatnya 3 meter lah dianggap yang tinggi. Berarti 10 lantai. Ke dalam tanah menggali. Di situ ada terowongan, di situ ada markas, di situ produksi senjata. Tapi orang-orangnya memang orang yang hafal Quran, yang orang yang rajin beribadah tadi. Wasta'iddu, kami bisa bertahan dan bisa
Wayah ini bisa sebulan 10 hari sudah melakukan perlawanan. Karena wasta'iddu lakum mastata'tum min quwwatin. Hei orang-orang yang beriman, persiapkan dengan sesungguhnya kalau kamu mau berperang. Bukan hanya senjatanya, tapi yang paling penting adalah iman, ibadah. Imannya mantap hanya kepada Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ibadahnya kokoh, tekun. Ini orang-orang yang demikian. Wa yusabbit aqdamakum. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kita ini berdoa aja lagi. Karena kalau mereka ini berperang betul-betul seperti itu, Allah akan utus. Syarat pertolongan Allah itu junudan lan taroha. Bukankah dalam sejarah Islam pada saat pasukan Islam di zaman Rasulullah betul-betul berperang karena Allah, pasukan 313 bisa mengalahkan yang 1000. Bukankah pada saat perang Mu'tah yang 30.000 bisa mengalahkan yang 200.000? Bukankah dalam perang Qadisain, perang-perang yang lain-lain? Tapi pada saat misalnya umat Islam bangga dengan kebesarannya, 10.000 pergi ke Taif, perang apa itu? Perang Mu'tah, ya, bangga kami hari ini besar, kocar kacir. Maka di antara orang-orang Israel pada saat ada rekaman-rekamannya di YouTube itu nangis, tidak mau pergi, mau melarikan diri dari peperangan. Kenapa? Wow, saya tidak mau mati konyol karena kita berperang dengan hantu, kata mereka. Mereka bilang berperang dengan hantu. Padahal menurut keyakinan kita bahwa Allah mengirimkan para malaikat junud dan lantaraha, pasukan yang tidak terlihat oleh mata, karena keimanan yang kokoh tadi. Kalau berhitung senjata kada sebanding, tapi ternyata bisa bertahan. Tahun 67 5 negara keok. Sekarang ormas kecil. Jadi Gaza itu sekarang itu Gaza itu panjangnya 40 km, lebarnya ada yang 6 paling sempit, yang paling lebar 12 kilo. Dihuni oleh 2,3 juta orang. Sasak. Taganal Banjarmasin ini pian. Banjarmasin ini penduduknya 800.000. Gaza itu tahalus pada Banjar penduduknya 2,3 juta. Kenapa kok mereka halus? Dahulu samunyaan ampun Palestina, tapi datang orang-orang Yahudi dengan gerakan Zionis itu diterima. Asalnya tahun 1917 ujar Inggris, ikam bubuhan Yahudi kena akan ku beri negara. Tahun 45 sekutu menang perang. Akhirnya negara-negara Arab itu dipecah-pecah. Ada yang kekuasaan Inggris, ada kekuasaan Perancis dan sebagainya. Oleh Inggris, nah ikam kubarik. Kenapa? Memang orang Yahudi ini di dalam walutub sidunna fil ardi marratain, mereka selalu melakukan perusakan di muka bumi. Akhirnya tersebar di muka bumi ini. Dulu pernah tersebar kemana? Tabulik pulang ke situ. Itu tersebar pulang di Eropa, di Rusia, di Austria paling banyak, di Inggris, di Prancis, di Jerman. Hitler sarik lawan Yahudi ini sampai dibunuh, dibantai, 6 juta orang Yahudi meninggal. Tapi kemudian setelah itu selama 45 ini ujar Inggris nih mau benar nih bubuhan Yahudi nih, di mana-mana mau wal aja supaya kada mau wal udah ulahkan negara aja. Nah itu sebenarnya itu. Ayo pulihkan. Lalu 1948 diterima oleh orang Palestina. Tamu nih ikamna ku terima diandaki di kamar sini diam. Sekalinya si tamu tadi mau usir tuan rumahnya. Akhirnya sekarang kita tinggal Gaza nang halus tadi, ta tinggal tepi barat, ta tinggal Al-Quds, selebihnya dikuasai oleh Israel. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin kayaknya pian ada pengajian-pengajian yang lebih lengkap lagi. Tapi sekali lagi mari kita
Ini menguji keimanan kita. Masya Allah, sedih melihat. Nah, kalau ada tapi ulun ada melihat nong menyumbang mobil, menyumbang apa ya. Mari kita juga memboikot, oke juga. Karena bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita yang masih terjajah, yang tidak mempunyai hak. Sembahyang kayak ini, dedak, bum bum bum, bom meledak. Belajar, tapi luar biasa, orang Gaza itu ternyata sarjana-sarjana banyak anak. Yang jadi anggota Brigade Al-Qassam itu sarjana-sarjana, makanya bisa mengolah roket, bisa memodifikasi senjata. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada mereka dan juga memberikan pertolongan kepada kita agar iman tauhid kita semakin mantap, semakin bersih, agar ibadah kita semakin tekun. Subuh ini subuh bangun, jangan panas-panas tahi ayam, karena dimulai dari subuh ini dong. Dari subuh ya, kita bangun, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Mati kita. Coba kalau kada dihidupkan lagi, imbah guring salajur. Nah, alhamdulillah, maka kemudian kita beribadah kepada Allah subuh ini berjamaah. Masya Allah, mudah-mudahan sekali lagi taufik dan hidayah Allah selalu bersama kita, diberikan kekuatan lahir dan batin, kemudian nanti kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Karena itulah perjuangan sejatinya bagi setiap muslim, menjadi seorang yang husnul khatimah. Harus berjuang untuk mendapatkan husnul khatimah. Demikian barangkali apa yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.